Prabu Jayabaya dengan Serat Jangkabayanya. Masyarakat kita juga mengenal nama lain yang turut memberi ramalan tentang hari depan tanah Jawa, yaitu Sabto Palon dan Naya Genggong. Kedua sosok misterius tersebut seringkali disangkut pautkan dengan fenomena letusan Merapi ataupun gunung-gunung lain di Indonesia. Fenomena alam yang dalam frasa masyarakat Jawa dikenal dengan Sabto Palon Nagih Janji, tapi secara proporsional sejauh yang saya amati, nama Sabto Palon dan Naya Genggong dari dulu jauh lebih senter diperbincangkan ketimbang Prabu Jayabaya. Alasannya jelas, Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang riwayat hidupnya bisa ditelusuri secara pasti. Banyak rekam jejak atau napak tilas yang mengkonfirmasi keberadaan beliau. Tapi kalau Sabto Palon dan Naya Genggong, keduanya benar-benar masih abu-abu dan misterius kebenarannya. Tentang ada atau tidaknya pun masih simpang siur. Sebagian orang bahkan menganggapnya hanya sebagai mitos belaka, tidak benar-benar pernah ada di masa lampau. Dan ada juga yang menyebut bahwa keduanya adalah sosok goib sebagai pamong bumi Jawa. Sementara yang meyakini kebenaran adanya dua sosok tersebut, asumsinya tidak jauh-jauh dari sumber-sumber yang menyebutkan bahwa dua sosok ini merupakan punakawan atau penasehat spiritual dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, yaitu raja penguasa terakhir Majapahit. Salah satu sumber yang mengkonfirmasi kebenarannya adalah Serat Sabto Palon. Serat Sabto Palon adalah kitab yang memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan Sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa untuk kemudian pergi meninggalkan tanah Jawa. Ada juga yang bilang keduanya menuju Jawa bagian selatan antara moksa di Gunung Merapi atau Gunung Tidar. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang Sabto Palon dan Naya Genggong pernah ada, siapakah sebenarnya kedua sosok tersebut? Apakah sosok nyata atau justru merupakan sosok goib? Lalu apa hubungan antara kedua sosok tersebut dengan Eyang Semar Badranaya? Sebab kalau diperhatikan ternyata ada banyak kesamaan kisah dua sosok tersebut dengan sosok Eyang Semar Badranaya. Dari beberapa informasi yang saya himpun, ada 4 asumsi mengenai kebenaran eksistensi dari sosok Sabto Palon dan Naya Genggong. Mari simak sampai selesai supaya kalian bijak dalam menyikapi pembahasan ini. Pertama, Sabto Palon dan Naya Genggong adalah sosok nyata manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata keduanya memiliki silsilah luhur, yaitu masih keturunan dari Empu Tantular ke-6. Dia merupakan penulis Kakawin Sutasoma yang menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama lain Sabto Palon adalah Dayang Semarata yang lahir pada tahun 1328 Masehi, sedangkan Naya Genggong lahir pada tahun 1337 Masehi. Secara keseluruhan, silsilah leluhur dari kedua sosok tersebut adalah Trah Para Brahmana dan Begawan, yaitu gelar untuk orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu dan spiritual di masa lampau. Itulah kenapa keduanya kemudian menjadi penasehat bagi Prabu Kertabumi. Bahkan ada yang menyebutkan keduanya sudah menjadi penasehat keraton sejak masa diarani Suhiti atau Ratu Ayu Kencana Ungu dengan Raden Ratna Pangkaja atau yang biasa disebut Damar Wulan. Berkat nasihat dan siasat dari kedua sosok tersebut, Raden Damar Wulan akhirnya berhasil menuntaskan pemberontakan dari Adipati Minakjinggo yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Keraton Wetan Majapahit, yaitu Blambangan. Baru setelah Raden Damar Wulan menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu, dua sosok ini resmi dilantik menjadi penasehat keraton. Kedua, Sabto Palon
dan Noyo Genggong merupakan sosok goib pamong bumi Jawa. Asumsi ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa moksa keduanya dan minimnya bukti-bukti fisik yang mendukung kebenaran bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Yang ada hanya bukti-bukti peninggalan raja-raja yang pernah diasuhnya, misalnya bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tercecer hampir di sembarang tempat di tanah Jawa. Asumsi ini juga disandarkan pada cerita tutur yang menyebut ketika keduanya menemani sang Prabu untuk bertapa di Gunung Lawu, tiba-tiba saja seluruh lelembut yang ada di Gunung Lawu menghatur sembah pada kedua sosok tersebut, seolah meneguhkan bahwa keduanya adalah penguasa dari para lelembut itu. Ada juga yang menyebut karena diyakini sebagai pamong bumi Jawa. Keduanya merupakan sosok yang ditemui pertama kali oleh Syekh Subakir ketika hendak babat alas Jawa, yang konon waktu itu dipenuhi lembut-lembut yang jahat yang suka memangsa manusia. Ketiga, bahwa kedua sosok tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari sosok Semar. Secara nama, Sabdo Palon berarti ucapan atau keputusan yang tegas, sedangkan Noyo Genggong adalah pengabdian dengan keluasan. Jika disatukan, artinya adalah tegas tapi luas, tapi juga mengandung ketegasan. Kedua watak yang terdapat dalam diri sosok Semar dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebutkan bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong pergi atau moksa di selatan Jawa, yaitu di Gunung Tidar, dan selalu dikaitkan dengan erupsi Merapi. Di Gunung Tidar ada petilasan Semar, sementara letusan Merapi tidak pernah jauh dari nama Semar. Bahkan seringkali ada foto-foto kepulan asap Merapi yang menyerupai bentuk Semar setiap kali terjadi erupsi. Sebenarnya hanya Sabdo Palon yang merupakan nama lain dari sosok Semar, sementara Noyo Genggong adalah sosok yang lain. Asumsi ini disandarkan pada gambaran fisik antara Sabdo Palon dan Semar yang sama persis, sedangkan dalam serat Sabdo Palon yang cenderung banyak bicara kepada Prabu Kertabumi adalah Sabdo Palon, termasuk pada frasa Sabdo Palon nagih janji. Sering juga orang menyebut Semar nagih janji. Dengan kata lain, Semar dan Sabdo Palon sebenarnya adalah sosok yang sama, sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Keempat, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong atau Semar, seluruhnya hanyalah mitos dan cerita rekaan. Bagian sejarawan mengatakan kalau serat Sabdo Palon itu ditulis oleh Raden Ronggo Warsito, yaitu pujangga masyhur dari Keraton Surakarta yang juga dikenal sebagai seorang yang waskita atau bisa meramal masa depan. Kuat kemungkinan bahwa ramalan-ramalan dalam serat tersebut sebenarnya hanyalah hasil rekaan beliau sendiri sebagai bagian dari olahraga sastra agar lebih menarik buat dibaca. Ada yang menyebutkan jika serat Sabdo Palon sebenarnya digubah oleh sang Prabu Kertabumi, dan sama kedua sosok tersebut hanyalah tokoh rekaan manifestasi dari sang Prabu yang berdialog dengan pikiran dan batinnya sendiri. Kedua sosok tersebut hanyalah sosok imajinatif yang diciptakan sang Prabu. Mirip seperti dalang yang seolah-olah berbicara dengan wayangnya, padahal sejatinya berbicara dengan dirinya sendiri. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong? Apakah kalian punya pendapat masing-masing? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.